Jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita angkat satu pujian penyembahan kepada Tuhan. Ku perlu Kau Tuhan. Menjamah hatiku.
dipersilakan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur buat anugerah-Mu. Pada hari ini kami dapat berkumpul di tempat kami masing-masing karena anugerah Tuhan. Dan kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkati kami Tuhan supaya firman-Mu dapat kami mengerti, mengubah hidup kami menjadi semakin kuat dan semakin mengasihi Yesus. Terima kasih Bapa buat setiap penyertaan-Mu dalam keluarga kami masing-masing. Dan berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Biarlah kiranya kuasa Roh Kudus yang mengurapi sehingga apa yang menjadi isi hati Tuhan kami boleh dengarkan pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Pada hari ini kita bersuka cita karena kita masih dianugerahkan kesehatan. Dan di tempat kita masing-masing kita akan mendengarkan firman Tuhan. Karena dalam hari-hari ini kita sangat perlu akan firman Tuhan meneguhkan hati kita untuk terus hidup di dalam Tuhan. Adapun hari ini firman Tuhan dengan satu tema, runtuhnya kesombongan. Hari-hari ini bukan cuma di Indonesia, di seluruh dunia semuanya dilanda wabah COVID-19. Bahkan negara yang katanya superpower, Amerika, juga ditimpa oleh wabah dan tidak sedikit yang menjadi korban. Cina, Italia, dan juga negara kita. Pada hari-hari ini, tidak ada manusia yang superpower, tidak ada negara yang superpower. Bahkan kalau ada manusia pun yang punya duit sangat banyak, tidak mampu untuk membeli yang namanya obat COVID-19. Di mana-mana perekonomian lumpuh. Mulai dari rakyat yang kehidupannya, ekonominya sulit, yang menengah, semuanya merasakan. Apabila kita berpikir, mungkin kita mau melarikan diri atau pergi ke suatu tempat yang lebih aman. Mau kemana kita pergi? Tidak ada tempat yang aman. Semua negara menjaga ketat semua orang yang masuk ke dalam negaranya. Dan hari-hari ini Tuhan mengizinkan COVID-19 melanda seluruh dunia untuk meruntuhkan kesombongan manusia. Yang sanggup menciptakan segala sesuatu, yang bisa menangani segala sesuatu, tetapi pada saat ini, bulan-bulan ini, tidak ada satupun. Semuanya bergantung kepada Tuhan. Hari ini temanya, runtuhnya kesombongan. Saya akan tunjukkan ada satu gambar. Di Norwegia dan Amerika dalam beberapa hari ini sedang menyusun undang-undang terbaru. Mereka mewajibkan pemakaian vaksin untuk COVID-19, tetapi vaksin ini berupa chip yang akan dimasukkan ke dalam tangan. Kita bisa lihat di sini. Dan vaksin ini bukan hanya untuk kesehatan, nantinya juga akan terkait dengan sistem ekonomi. Jadi kalau sudah dipasang ini akan berkaitan dengan keuangan, rekening bank. Bahkan kemana kita pergi, kita bisa dideteksi karena sudah ada chips. Dan pada hari-hari ini, orang akan berpikir, mau tidak mau, dia harus menggunakan chips. Karena apa? Demi keselamatan vaksin dari wabah yang sedang beredar. Jadi, hari-hari ini Tuhan sedang menggenapi firman Tuhan di dalam Wahyu. Tuhan sedang mengevaluasi dan mau melihat kita apakah kita sudah siap. Dia izinkan COVID-19. Apakah kita sudah kuat apabila hal itu nanti terjadi dalam hidup kita. Icek-iceknya kalau dalam bahasa sehari-hari,
Hari-hari ini adalah simulasi. Kalau anak kelas 3 mau ujian, kelas 12, try out-nya kira-kira nanti seperti ini. Dan hari-hari ini Tuhan meminta kita untuk datang kepada Tuhan. Ada 2 hal yang Tuhan mau siapkan dalam kehidupan kita melalui apa yang kita alami pada hari-hari ini. Yang pertama, kita lihat kesombongan manusia yang saya katakan tadi, semuanya ada 2, dan ini harus kita buang untuk menyiapkan diri kita menyambut Yesus yang kedua kali. Yang pertama adalah kesombongan yang ada di hati, tidak ada orang yang tahu. Dan yang kedua adalah kesombongan yang terucap. Kita baca dari Kejadian 25 ayat 34. Saya akan bacakan firman Tuhan dan jemaat bisa membuka Alkitabnya mengikutinya. Kejadian pasal 25 ayat ke-34. Demikian firman Tuhan. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Esau menjual hak kesulungannya dengan kacang merah 1 piring. Dia kira hak kesulungan itu biasa. Dan dia katakan, toh nantinya aku akan mati. Tapi dia tidak sadar, hak kesulungan itu adalah sesuatu yang bersifat ilahi. Sesuatu yang bersifat rohani. Dan dia serahkan hanya dengan masakan kacang merah beserta dengan roti. Bapak Ibu, perhatikan ayat-ayat ini kalau kita baca terus di rumah. Ketika dia sudah menyerahkan hak kesulungan, tidak langsung Esau itu tidak diberkati Tuhan. Dia masih jadi anak sulung, itu tetap. Dia masih ada di rumah bapaknya. Dia masih beristri dan punya anak. Tetapi dia tidak sadar, maka berkat itu diturunkan oleh ayahnya hanya untuk Yakub. Dan sampai sekarang, kalau kita berdoa, Allah, Abraham, Ishak, dan Yakub. Bukan Esau. Sangat disayangkan, dia memandang rendah hak kesulungan dengan masakan kacang merah. Seringkali kita mungkin merasa, Tuhan saya enggak sombong. Saya tidak seperti Esau. Saya tidak melakukan kesalahan yang besar. Coba kita perhatikan. Apakah kesalahan yang besar yang ketika Esau lakukan hanya dengan menjual sepiring kacang merah? Menjual hak kesulungannya? Sepele sekali. Kelaparan. Dia tawarkan, aku kasih. Bukan seperti kejahatan yang luar biasa membunuh, mencuri, enggak. Tapi kesombongan ini adalah kesalahan-kesalahan yang kecil, tapi seringkali kita abaikan. Misalnya, saya kasih contoh. Ketika kita memutuskan untuk tidak berdoa, sebenarnya kita sedang memandang ringan artinya doa. Dengan kata lain, kita tidak mengakui kuasa doa dan kita tunda. Itu kesombongan di dalam hati. Dan tidak seorang pun tahu apa yang ada di dalam hati saya. Yang kedua, misalnya, ketika kita memutuskan tidak ke gereja, sebenarnya kita sedang memandang rendah arti gereja. Minggu depan kan masih ada. Gereja PPIK masih ada. Tak apalah sekali. Itu namanya memandang rendah tentang hal-hal rohani yang dari Tuhan. Setelah itu apakah kita langsung sakit? Enggak. Apa langsung terasa? Enggak. Tetapi Tuhan lihat, anakku, engkau tidak mengutamakan aku. Misalnya,
Ketika kita memutuskan untuk tidak baca Alkitab, kita sedang memandang rendah Alkitab yang adalah suara Tuhan. Padahal Tuhan berbicara bagi kita pada hari-hari ini adalah lewat Alkitab. Tetapi seringkali kita mengabaikan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hari-hari ini yang Tuhan minta adalah kita kembali kepada Tuhan. Tuhan biarkan ini semua terjadi supaya kita nggak bergantung sama kekayaan kita, sama pekerjaan kita, sama keluarga kita, bahkan dengan gereja. Tapi Tuhan mau kita lebih mandiri, lebih dewasa. Hari-hari ini siapa yang tahu kita tidak beribadah? Kita tidak berkumpul di rumah bersama dengan keluarga. Siapa yang tahu kita tidak berdoa? Karena kita tidak dikumpulkan di gereja. Tetapi kalau kita mengutamakan Tuhan, dimanapun Tuhan, Tuhan nomor satu. Mungkin ada jemaat yang tidak punya kuota. Tetapi ibadah tidak harus mengandalkan internet. Kita bisa berdoa bersama dengan istri, dengan anak, dengan keluarga yang ada di rumah. Memuji Tuhan. Mandiri, tidak bergantung. Tidak bergantung dengan semua yang ada di sekitar kita selama ini. Ini yang Tuhan mau. Tuhan mau kita kembali, tidak bergantung kepada yang lain, tapi tumbuh berakar di dalam Tuhan. Menjadi orang-orang yang dewasa. Walaupun tidak ada jadwal gereja, tapi kita tetap beribadah di rumah. Walaupun tidak ada ibadah KRT, aku ajak anakku, Ma, ayo kita doa sebentar. Dek, udah dulu belajarnya, nanti kita lanjutkan. Udah dulu main HP-nya, kita berdoa. Tuhan mau kita bergantung kepada Dia. Yang kedua, kita mau lihat Kisah Para Rasul 12 ayat 21 sampai 23. Saya akan bacakan. Kisah Rasul pasal 12 ayat 21. Dan pada suatu hari yang ditentukan, Herodes mengenakan pakaian kerajaan, lalu duduk di atas tahta dan berpidato kepada mereka. Dan rakyatnya bersorak membalasnya, ini suara Allah dan bukan suara manusia. Dan seketika itu juga ia ditampar malaikat Tuhan karena ia tidak memberi hormat kepada Allah. Ia mati dimakan cacing. Yang kedua adalah kesombongan yang terucap. Kalau yang pertama tadi yang di hati, kita mengabaikan hal-hal rohani, tidak ngomong, tetapi tidak melakukan apa yang Tuhan suruh. Kita lihat ayatnya. Tadi, kesombongan yang terucap, di sini Kisah Para Rasul ya, Herodes, dia disanjung dan tidak menghormati Allah. Dan akhirnya dia mendapat hukuman dari Tuhan. Ada beberapa cerita tentang kesombongan manusia yang merasa dirinya hebat, terucap di mulutnya, tetapi kuasa Tuhan lebih besar. Yang pertama, di sini ada gambar mobil. Bagian bagasinya masih bagus ya. Ini ceritanya. Mungkin ada Bapak Ibu yang sudah pernah membaca di Instagram. Jadi ada seorang anak perempuan, remaja. Dia minta izin dengan mamanya. Ma, aku mau pergi jalan-jalan sama kawanku. Mamanya izinkan. Lalu enggak berapa lama, kawan-kawannya datang bawa mobil. Dan ketika anaknya mau keluar, mamanya bilang, Nak, jangan lupa berdoa ya kalau pergi. Supaya Tuhan Yesus menyertai kamu. Lalu anaknya dengan spontan tanpa beban dia katakan, Mak, saya buat dalam bahasa sehari-hari, walaupun ini bukan ceritanya di Indonesia. Mak, dia bilang, ngapain saya berdoa?
Tuhan Yesus menyertai, sudah penuh mobil kami dengan kawan-kawanku. Kami sudah penuh satu mobil. Tuhan Yesus mau taruh di mana? Kalaupun Tuhan Yesus mau menyertai kami, dia katakan, Tuhan Yesus bisa duduk di bagasi. Dan ketika dalam perjalanan terjadi kecelakaan, semua yang ada di mobil itu meninggal dunia. Dan mobil itu hancur luluh lantak, kecuali satu bagian. Apa itu? Bagasi. Bagasinya masih utuh. Kenapa? Karena kesombongannya yang terucap mengatakan, biar jak kalau Tuhan Yesus mau datang di bagasi. Memang betul Tuhan Yesus pergi ke bagasi. Nana rusak. Hari-hari ini Tuhan menginginkan kita lebih mandiri dan dewasa. Bukan menjadi orang Kristen yang cengeng. Sedikit sakit menyalahkan Tuhan. Sedikit dampak ekonomi menyalahkan Tuhan. Tetapi ketika kita berhasil lalu kita bilang, aku bekerja keras. Tuhan tidak mencari anak Tuhan seperti itu. Yang kedua, ini adalah kapal Titanic yang dulu itu sampai ada filmnya dan terkenal. Kapal Titanic ini dibuat seorang arsitektur dan dia katakan seperti ini. Kapal ini adalah kapal yang tercanggih dan termodern waktu itu. Dibuat 4 lapis. Dia katakan, kalaupun nabrak arsiteknya ngomong, itu nggak akan tenggelam. Karena sudah didesain tidak akan tenggelam. Dia bilang, kalau itu tergores lapisan 1, masih ada lapisan 2. Kalau lapisan 2 rusak, masih ada lapisan 3. Dan kalau ada rusak di lapisan 3, maka akan ada lapisan 4. Lalu meluncurlah kapal tadi. Apa yang terjadi? Dia nabrak gunung es. Tetapi ternyata rancangannya itu tidak sesempurna apa yang dia kira. Tidak ada manusia yang sempurna dan buatan manusia itu tetap pasti ada kekurangannya. Dan akhirnya kapal itu baru sekali berlayar, nabrak gunung es, terbelah 2 dan banyak orang meninggal. Termasuk arsiteknya. Kesombongan yang terucap, dia bilang dia hebat. Akhir-akhir ini banyak teknologi yang diciptakan. Dan manusia merasa hebat. Tetapi wabah COVID yang kecil ternyata bisa membuat semua manusia keok dan harus kembali kepada Tuhan. Yang terakhir adalah ini, Bapak penyanyi ini. Kalau angkatan orang tua pasti tahu, ya, pasti tahu. Ini penyanyi John Lennon. Nah, John Lennon ini waktu itu sangat terkenal. Dan satu hari dia buat konser hari Minggu. Dan ternyata orang lebih memilih pergi ke konsernya John Lennon daripada ke gereja. Dia lebih memilih. Dan akhirnya gereja menjadi kosong. Tetapi konsernya John Lennon itu penuh. Lalu John Lennon sebelum dia memulai konser, dia sempat berkata, ternyata saya lebih terkenal dari Tuhan Yesus. Buktinya konser saya penuh, gereja kosong. Dia mengucapkan kesombongan itu dan dia tidak tahu siapa dirinya. Bapak Ibu tahu? John Lennon meninggal dunia ditembak oleh penggemarnya sendiri. Umurnya tidak panjang. Dan di tengah-tengah konser dia dibunuh, ditembak oleh penggemarnya. Kenapa? Kejatuhan, kesombongan yang terucap. Bapak Ibu, hari-hari ini yang Tuhan minta bagi kita adalah kembali kepada Tuhan. Yang pertama tadi, menjadi orang-orang Kristen yang dewasa, tidak bergantung pada dunia, tapi kembali kepada Tuhan. Doa tidak harus dibuat jadwal, baca Alkitab harus tidak terjadwal, tapi datang dengan cinta dan kerinduan kepada Tuhan. Itu yang Tuhan mau.
Yang kedua, Tuhan menginginkan sesuatu keluar dari mulut kita, dari hidup kita, tapi bukan kesombongan yang terucap. Seperti yang dialami oleh 3 ilustrasi tadi maupun Herodes. Tapi hari-hari ini Tuhan mau ada sesuatu yang keluar dari hidupku, itu berupa buah. Akhir-akhir ini Tuhan sedang mencari pohon, dia lihat pohon mana yang berbuah dan dia mau ambil buah itu untuk menjadi berkat. Tuhan tidak mencari pohon yang berdaun lebat, tapi Tuhan mencari pohon yang berbuah lebat. Buah-buah roh. Galatia 5. Buah roh ada 9, tetapi ada dalam satu manusia. Buah roh ada 9, tetapi ada dalam satu manusia. Itu yang Tuhan ingin dapatkan ketika dia berjalan, dia mencari dan menemukan anak Tuhan, ada buah. Dia tidak mencari orang Kristen yang katanya orang percaya dari 30 tahun yang lalu sampai sekarang tidak bertumbuh, apalagi berbuah. Tapi ketika Tuhan Yesus datang kedua kali, Tuhan sengaja buat semuanya lockdown. Supaya apa? Supaya anak-anakku yang selama ini sibuk 5 menit pun susah untuk memberikan waktu kepada saya. Supaya dia bisa simulasi, lebih banyak berdoa. Supaya nanti ketika dia nggak kaget dan dia sudah kuat. Tuhan itu baik. Dan dia mencari buah dalam kehidupan kita. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan, pengendalian diri, dan kesetiaan. Tuhan mau itu ada. Bapak Ibu, mari kita kembali kepada Tuhan. Mari menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Ada banyak waktu yang kita miliki hari-hari ini. Lebih banyak berdoa. Ada banyak orang yang perlu dibantu hari-hari ini. Bantu. Maka engkau akan berbuah. Tuhan tidak mencari pohon yang berdaun lebat, tapi yang berbuah lebat. Tuhan tidak mencari orang Kristen yang semuanya dia lakukan di permukaan, kelihatan baik. Tetapi sesungguhnya dia tidak bertumbuh dan tidak punya buah. Firman Tuhan hari ini kiranya mengingatkan kita kembali, mendorong kita kembali untuk menjadi orang Kristen yang sesungguhnya yang akan Tuhan cari ketika dia datang yang kedua kali. Dan kita tidak bisa menyalahkan Tuhan karena hari-hari ini dia sudah buat simulasi kembali kepada Tuhan. Dan kita perlu mendahulukan Tuhan. Demikian firman Tuhan pada hari ini. Kiranya semua jemaat yang ada di rumah bisa merenungkan firman Tuhan ini dan semakin berapi-api untuk mencari Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan untuk apapun yang terjadi dalam kehidupan kami. Kami tidak pernah mengerti apa yang Tuhan rancangkan dalam kehidupan kami. Karena pandangan Tuhan, rencana Tuhan sangat luas. Sedangkan kami hanya melihat sebagian daripada apa yang kami alami. Kami mohon Tuhan, biarlah Engkau taruh Roh Kudus-Mu dalam hidup kami masing-masing. Supaya kami kembali kepada Tuhan pada hari-hari ini. Mencari Engkau lebih lagi dan lebih lagi Tuhan. Dan biarlah hidup kami boleh menghasilkan buah-buah roh. Sehingga ketika Engkau datang kedua kali, Engkau mendapati bahwa kami adalah anak-anak yang kudus, yang tidak bercela. Dan kami ada bersama dengan Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu Bapa. Sesungguhnya kami tidak mampu untuk melakukan firman Tuhan tanpa Yesus. Kami perlu Tuhan lebih lagi dan lebih lagi Tuhan, lebih lagi Tuhan. Hari ini memerlukan Engkau lebih dari hari kemarin. Karena kami tahu saatnya sudah dekat. Berkati seluruh jemaat Tuhan dimanapun berada Tuhan. Yang sakit Tuhan Engkau sembuhkan. Yang lemah imannya Tuhan teguhkan. Yang sedang tawar hati Tuhan Engkau bangun imannya. Untuk mendengar suara Tuhan pada hari-hari ini. Berkati gereja kami. Berkati kami semua Tuhan. Supaya kami bertumbuh sesuai dengan firman.
Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup. Kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman bersama dengan seluruh orang percaya di muka bumi. Saya mengundang seluruh jemaat yang ada di rumah atau dimanapun berada untuk bangkit berdiri. Kita bersama-sama mengucapkannya. Dua, ya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan. Turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilahkan untuk jemaat duduk kembali. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, apa kabarnya? Luar biasa pastinya. Berikut kita akan menyaksikan Weekly News minggu ini. Di gelap badai dan indahnya pelangi, dalam tangisan dan wajah berseri, kan ku temukan kasih terbesar bagi dunia ini. Diam, ku terpaku dan ku takjub akan kasih-Mu yang tergores indah. Dalam anugerah hatiku milik-Mu. Indah, ku terkagum dan ku bawakan hidup. Kau membuat hatiku menjadi baru, bahagiaku mengenalmu. Mati kasih Tuhan, kita telah beribadah kepada Tuhan hari ini. Kita yakin dan percaya kita telah diberkati oleh-Nya. Tidak ada seorang pun yang kehilangan berkat dari Allah, apalagi kita dengan bersungguh hati mencari Dia. Mari kita mengakhiri ibadah kita dengan kita menyanyi bersama nyanyian doksologi Puji Allah Pohon Berkat. Puji Allah, pohon berkat. Puji Dia, segenap bumi. Di surga pun memuji-Mu. Bapa, Anak, dan Roh Kudus.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, saleh-saleh Kristus, kita telah beribadah kepadanya. Simpanlah akan firman, jadikan rema dalam hidupmu, lakukanlah dalam kehidupan sehari-hari, lakukanlah kewajibanmu, maka Tuhan juga akan melakukan tanggung jawab Allah yang tidak perlu diatur oleh manusia. Allah yang pengasih dan penyayang akan memelihara segenap umatmu dengan cara dan waktu Engkau, ya Bapa. Pergilah dalam aktivitas hidupmu, lakukanlah dengan setia setiap kebenaran firman Allah dalam hidupmu, dan terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Shalom. Kau Tuhan yang setia, tanganmu tersedia memegangku melintas.